Dalam pendidikan bagaimana sih sebenarnya menempatkan anak, ya, posisi anak? Apakah mereka hanya kertas kosong yang diisi menuruti apapun yang diberikan oleh orang dewasa, orang tua, ataukah ada pendekatan yang berbeda? Itu yang menjadi salah satu pemikiran besar kami di awal homeschooling. Emang sih sering kita dengar ya, anak itu seperti kertas kosong yang siap kemudian ditulisi atau kemudian tergantung siapa yang mengisinya. Jadi sebenarnya dari mana itu gagasan melihat anak seperti kertas kosong? Variasinya sih lebar ya, sumbernya kelihatannya ya. Kalau aku baca, aku pelajari gitu ya. Salah satunya adalah teori tabula rasa, John Locke gitu ya, 18 ya kalau nggak salah. Melihat anak sebagai kertas kosong gitu ya. Tabula rasa itu artinya kertas kosong, sehingga peran orang dewasa itu adalah membantu anak dengan mengisi mereka dengan hal-hal baik yang penting menurut orang dewasa. Jadi anak itu akan menjadi apa itu tergantung orang dewasa yang menulisinya gitu. Iya. Nah, teori itu sendiri kan terus berkembang. Tapi kalau kemudian kita lihat pengalaman kita di sekolah dan sebagainya, kan bisa dikatakan sebenarnya anak-anak itu nggak ada peran apapun kecuali ya menerima dan menjalankan apapun yang didirect oleh guru. Itu minimal pengalamanku pada waktu aku zaman dulu di sekolah. Ya mungkin karena sekolah mengadaptasi pemikiran itu bahwa anak adalah kertas kosong yang membutuhkan guru untuk menulisinya dengan baik gitu kan. Iya, itu yang kemudian merisaukan aku. Gitu justru. Ya justru karena ya kalau aku sih melihat kayaknya nggak gitu deh, gitu ya. Jadi itu yang kemudian di awal proses homeschooling itu gimana ya gitu ya. Kita sebaiknya melihat anak-anak itu ya dalam konteks pendidikan bahwasanya mereka belum bisa berpikir dan sebagainya, anak kecil oh iyalah ya. Tetapi kalau menganggap mereka hanya sekedar kertas kosong kayaknya kok terlalu reduktif ya. Gitu. Itu yang kemudian menggelisahkan aku gitu. Apa itu juga ya yang membuat aku tuh bermasalah terus di sekolah? Mungkin gitu ya. Karena kalau di dalam sudut pandang yang lama ya, atau nggak lama lah, dalam arti sudut pandang ini gitu ya, sudut pandang ini yang kemudian kan ya anak-anak itu harus nurut gitu. Ya, jadi gagasan besarnya itu nurut. Iya kan, soalnya kan aku nggak nurut. Aku sebuah hal yang aku udah sampai nancep tertanam gitu ya, masuk bawah sadar itu karena dari kecil itu orang selalu bilang, Lala kamu itu susah diatur, Lala kamu tuh sebenarnya pintar tapi, gitu. Lala kamu tuh baik tapi, jadi selalu ada tapinya itu adalah tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diatur, tidak nurut. Jadi bukan kertas kosong, apa kertas apa tuh? Jadi kalau anak seperti kertas kosong, aku kertas bluek gitu. Gak bisa ditulis. Oh ini. Bukan, aku kertas minyak. Yang nggak bisa ditulisin apa aja gampang ke wipe out. Iya, itu yang menarik kan, karena pandangan semacam ini dalam bentuk yang beragam itu kan masih cukup kuat dipegang di masyarakat, di sekolah, oleh para guru, oleh para orang tua yang nilai-nilainya selalu kata yang paling dekat itu kan membentuk gitu ya, mencetak gitu ya. Iya, aku tahu kayaknya itu tuh yang bikin aku selalu dibilangin kamu tidak, karena aku ternyata tidak bisa dibentuk, tidak mau dibentuk. Kertas minyak yang udah crumpled, udah kertas minyak nggak lurus lagi. Iya, itu fenomena yang ya sampai sekarang pun kan sebagian masih menganggap itu hal yang benar, yang baik untuk anak-anak. Kan kita tidak menafikan spiritnya ya, bahwa spiritnya itu kan baik, niatnya baik untuk kebaikan anak-anak. Tapi ya pandangan seperti itu kalau buat aku sih nggak setuju kan gitu. Kita nggak sepakat karena kayaknya terlalu reduktif ya, melihat anak, melihat manusia bahwa anak-anak yang bukan kertas kosong gitu loh. Dan yang lebih menggemaskan lagi kan proses melihat anak sebagai kertas kosong yang harus nurut, cuma diisi itu aja, itu kan terjadi di berbagai jenjang pendidikan gitu kan. Ya TK, SD, SMP, SMA, bahkan mungkin kuliah nggak tahu ya, mestinya sih enggak, tapi kan banyak juga yang kuliah ya cuma diajarin nerima aja kan yang gitu. penting jadi sarjana lah. Gitu ya. Itu kan yang kemudian ya
menurut aku sih sangat-sangat reduktif dan seharusnya gitu ya kita bisa memperlakukan anak lebih dalam tanda kutip manusiawi gitu ya. Mereka bukan hanya pasif, mereka bukan hanya objek gitu ya. Mereka punya kedirian, mereka punya pendapat, mereka punya pengetahuan. Ya walaupun memang mungkin belum sempurna gitu ya, tapi rasanya kalau kita bisa integrasikan di dalam proses pendidikan anak, itu akan membuat pendidikan mereka lebih berkualitas. Cuma memang masalahnya jadi lebih repot di level guru, gitu, di level orang tua sebagai pendamping karena ya kita nggak cuma pakai otoritas, nggak bisa cuma nyuruh gitu kan. Itu kan yang menantang. Dan buahnya mungkin makin banyak anak kayak aku gitu ya. Gimana tuh? Susah diatur gitu ya. Ya, tapi kan sebenarnya makin kesini juga, itu aku nggak tahu ya seberapa pengaruh budaya juga ya. Budaya timur, budaya barat, budaya informasi yang semakin luas gitu ya. Anak-anak sekarang kan dengan banyaknya informasi, kalau dari sisi pengetahuan, semestinya makin berpengetahuan. Makin lebih susah dikasih tahu. Makin lebih susah dikasih tahu, lebih tahu sebenarnya dibandingkan bapak ibunya. Dibandingkan dengan gurunya gitu ya, karena mereka bisa cari di internet, Twitter, media sosial, macam-macam, bahkan sekarang ada artificial intelligence. Jadi memperlakukan anak sebagai hanya kertas kosong itu sangat reduktif. Oke Mas, jadi anak seperti kertas kosong itu kan salah satu sudut pandang ya. Apakah cuma itu sudut pandang tentang anak dari pendidikan, atau sebenarnya ada banyak sudut pandang alternatif lain yang pernah kita alami di sekolah? Ya, kalau kan setiap orang kan pasti mengalami sebuah pengalaman berdasarkan sekolah yang dia di zamannya jalani, ya, mungkin di eranya Mas Aad gimana? Kami itu beda hampir 1 dekade. Jadi mungkin zamannya beda ya. Di zamanmu sampai sekarang mungkin beda lagi. Iya, gitu. Mungkin di zaman aku udah lebih ini. Iya, kalau di zamanku kan memang sangat tradisional dalam artian ya anak datang belajar, terus kemudian guru ceramah, ngasih tugas, terus kemudian ngerjain PR gitu. Ya udah tiap hari gitu aja kan. Namanya belajar ya begitu gitu. Itu dalam pengalamanku. Jadi anak nggak akan ditanya kamu mau belajar apa atau kita berdiskusi dan sebagainya, kayaknya nggak. 10 tahun kemudian juga masih gitu sih. Aku nggak tahu yang sekarang. Tapi secara konseptual sebenarnya kalau para guru itu belajar pedagogi, mestinya mereka akan belajar tentang filsafat pendidikan. Dan ada banyak. Dan itu ada banyak. Kan yang paling populer memang behaviorism, ya. Yang melihat bahwa ya anak itu pada dasarnya memang menerima gitu ya. Jadi fokusnya memang menerima apapun yang dari luar gitu ya. Jangan informasi, pengetahuan, sikap, nasihat dan sebagainya yang dari luar. Itu yang paling populer mungkin di Indonesia. Gitu ya. Nggak tahu ya, di tempat lain nggak tahu. Tapi secara filsafat pendidikan ada itu. Itu mirip sama anak kertas kosong tadi ya. Kemudian yang lain adalah konstruktivism, ya, konstruksionis gitu ya. Yang intinya adalah bahwa anak nggak cuma terima aja gitu ya, anak juga mengolah semua informasi yang mereka terima dengan hal-hal yang mereka miliki dan kemudian menjadi sebuah sintesis baru. Itu mungkin yang sekarang di sekolah-sekolah yang lebih berani itu mereka sudah banyak yang menerapkan ya mungkin di zaman-zaman sekarang ini ya. Kan udah mulai banyak sekolah-sekolah komunitas atau kemudian sekolah-sekolah yang lebih menghargai individual anak ibaratnya ya, sebagai melibatkan anak di dalam beberapa proses mereka, ada project dan sebagainya. Nah, kalau seperti project based learning itu sebetulnya pendekatan yang menggunakan ini. Jadi tidak udah mulai banyak sekolah-sekolah yang pakai project based learning. Jadi tidak hanya melihat anak sebagai kertas kosong yang udah kerjain aja, terima aja, pasrah aja mungkin di 20 tahun terakhir ini 10 tahun terakhir lah udah mulai banyak ya. Atau kemudian ada social constructivism gitu ya, yang gabungan dua-duanya yang kadang-kadang student center, kadang-kadang teacher centered gitu ya, atau kemudian liberalism liberalism gitu ya, yang intinya adalah
dia menempatkan anak sebagai pusat dari Ada proses gitu pendidikan. sekolah yang bisa gitu? Nggak tahu, tapi di homeschooling itu ada unschooling. Ya, maksudnya yang kalau menempatkan itu. kalau homeschooling anak cuma dikit, anak ibaratnya child-led learning itu sangat memungkinkan kan, maksudnya proses belajar yang mengikuti gimana anak. Tapi kalau di sekolah misalnya anak ada sekian puluh terus ngikutin maunya anak, bubar jalan nggak nanti? Iya. Nggak tahu. Hebat banget kalau Mungkin ada juga. sekolah yang aku bisa nggak tahu begitu ya. misalnya Emang ada bisa? sekolah-sekolah alternatif seperti apa ya di Inggris itu ada yang kemudian Bisa gitu ya? nggak tahu aku ya. Mungkin bisa gitu ya. Tapi ya Tapi paling sudut pandang mungkin ini sudah menjadi pembahasan di dalam filsafat pendidikan Oke. gitu ya. Yang paling mungkin yang paling umum dalam konteks pendidikan yang progresif biasanya adalah mereka berbasis penghargaan terhadap anak, konstruktivisme gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, karena pengalamanku terhadap sekolah dan aku melihat banyak sekolah secara umum melihat anak sebagai kertas kosong gitu ya, dalam konteks homeschooling yang kita jalani kan aku berpikir bahwa kayaknya kita tidak melihat anak seperti itu gitu ya. Kita melihat anak sebagai individu dan kita ingin proses-proses yang pendidikan ya yang lebih melibatkan anak-anak gitu. Iya, betul. Itu yang kemudian kita coba jalani kan, bahwa kemudian dia bukan kertas kosong, kita nggak akan membentuk dia, kita nggak akan mencetak dia gitu ya. Dan analogi metafora yang paling dekat sama kita, keyakinan kita dan sudut pandang kita tentang anak adalah melihat anak sebagai benih yang dititipkan Tuhan, dan pendidikan adalah sebuah taman kehidupan gitu ya. Jadi kita merawat taman kehidupan itu. Ini kita nggak pernah tahu dikasih benih apa. Nah, sehingga ya pertama tugas kita sebagai orang tua Menciptakan gitu, menciptakan tanah yang subur, Iya. ya, lingkungan yang kondusif untuk anak-anak bertumbuh, berkembang. Kemudian setelah itu ya kita lihat dia ngapain, kemampuannya apa, potensinya apa dan sebagainya. Mengenalkan anak-anak dengan lingkungan ya di keluarga, di sekitar apa ini, apa itu gitu ya, bawa keluar ke taman dan sebagainya. Mereka mengenal dunianya gitu ya, mereka mencoba ini, mencoba itu, aneka jenis pengalaman dan kemudian berinteraksi dengan apa yang ada di sekitarnya. Dan itu yang kemudian kita olah menjadi proses pembelajaran bersama dengan anak-anak. Jadi kita ya, kalau aku sih melihat bahwa dalam proses homeschooling yang kita jalani, ya aku meyakini bahwa anak-anak itu punya potensi. Anak itu punya hal yang ada di dalam mereka ya, sehingga penting untuk menggesekkan, memberikan pengalaman sekaligus menggesekkan antara apa yang menurut kita penting, apa yang menurut kita baik untuk anak-anak dengan pengalaman mereka sendiri gitu ya. Iya, dengan bawaannya mereka sendiri Dengan ya, potensinya bawaan sendiri. mereka, Karena bisa iya. jadi apa-apa yang kita berikan, stimulus-stimulus yang kita berikan di anak yang ini hasilnya gimana, di anak yang Iya. itu hasil bagaimana, karena masing-masing punya dasar gitu Punya kan, benih yang punya berbeda, benih yang punya- berbeda iya, gitu. Jadi punya kalau bawaan yang beda. ibaratnya kalau misalnya kita nyiraminnya bisa jadi sama, tapi ternyata yang ini tipe yang memang tidak terlalu butuh air, sehingga disiramin segitu gimana? Sebenarnya ini tuh sensitif banget sama air, begitu disiraminnya terlalu banyak dia malah jadi gimana gitu. Iya. Sangat mungkin kan Sangat mungkin. kalau kita menyamaratakan teknik menyiramnya, padahal ada tanaman-tanaman yang mungkin Kebutuhan airnya berbeda. kebutuhan airnya berbeda. Dan kita setelah sekian tahun menjalani homeschooling kita merasakan sendiri. Kita membuktikan bahwa ternyata ya memang dengan proses yang sama, dampaknya pada anak berbeda-beda. Iya, buat teman-teman yang baru kenal, kami punya 3 anak dan 3-tiganya saat ini sudah tidak bersama kami gitu ya. Dan anak pertama itu ibaratnya bisa dibilang dia menyukai segala rupa gitu, dan dia senang sekali bersosialisasi, senang banget main keluar, sehingga senang belajar apa saja, tertarik, minatnya itu sangat lebar. Ibaratnya benih tuh dia jenis benih yang kayak gitu. Sementara yang kedua dia punya minat yang jelas, kesukaan yang jelas gitu ya pada sebuah hal, tapi pada saat bersamaan dia juga tertarik dengan banyak hal. Sementara yang ketiga tidak terlalu menyukai banyak hal, mungkin bisa dibilang dia hyper fokus gitu ya, hanya menyukai sedikit sekali, bahkan yang paling dia tekuni bisa jadi cuma satu pada saat yang bersamaan, dan itu pasti ketiganya membutuhkan teknik stimulasi yang berbeda ya. Iya, proses-proses pendidikan yang berbeda, proses belajar yang berbeda,
dan ya itu bagian dari keunikan anak yang kita yakini. Jadi konsekuensi dari tidak memandang anak sebagai kertas kosong gitu ya. Proses yang terjadi bukan hanya mengisi, bukan hanya menulisi, tetapi buat kita penting juga untuk inside out, dari dalam keluar, mengenali apa potensi anak dan bagaimana membantu anak mengeluarkan potensi yang mereka. Kita perhatikan apa yang direspon oleh dia dari apa yang kita stimulus awal. Nah, kemudian di situ kita bergerak gitu kan. Seberapa ternyata yang ini lebih butuh air, ini tidak terlalu butuh air. Itu kan akhirnya mempengaruhi proses belajar mereka juga ya. Ya, jadi kita melihat bahwa pusat pendidikan itu bukan kita. Gitu ya. Jadi kalau di sekolah kan teacher center gitu ya, guru yang memicu, tapi ya kita kadang-kadang memicu, kadang-kadang berangkat dari mereka, ya bisa bolak-balik tergantung pada kondisi yang ada di lapangan. Ya, kita sekarang lebih fokus ngobrolin konteks homeschooling deh. Jadi dalam proses kita mendidik anak-anak gitu ya di selama ini gitu ya. Apa sih pilihan-pilihan yang kita ambil secara lebih ke teknis lah ya gitu. Ya, jadi pertama kita melihat bahwa anak bukan kertas kosong. Satu. Ya kan, sehingga kita sangat mendengarkan suara anak. Sangat mendengarkan pendapat mereka, bukan hanya mendengarkan tetapi menjadikan apa yang mereka sampaikan itu menjadi bahan untuk diolah menjadi proses mereka selanjutnya. Ya, jadi bukan hanya pura-pura sok mendengarkan, bukan gitu ya, tapi mendengarkan dengan tulus dan menjadikan itu sebagai proses. Ya, kemudian ketika anak kita bukan kertas kosong gitu, kita tidak mencetak mereka. Ya, kita mencoba mengenali apa potensi mereka, apa kekuatan mereka, apa minat mereka, ketertarikan mereka dan sebagainya, dan bergerak dari situ. Dan bergerak dari sana. Gitu. Itu menjadi proses yang penting gitu. Jadi kita tidak berangkat dari kurikulum. Anak ada kurikulum ini standar yang harus dikuasai, terus mereka memaksa anak menguasai, tidak. Ya, kita berangkat dari mereka. Anak lagi suka apa, potensinya lagi apa, tertarik apa yang kemudian mungkin dia kuat di mana. Gitu. Itu yang kemudian menjadi landasan dari apa saja sih materi yang kelihatannya bisa kita berikan kepada dia, stimulus apa yang bisa kita berikan pada dia, itu berdasarkan pengamatan kita terhadap kondisi anak di saat ini, karena kan anak itu tuh berubah kan? Iya, betul. Dan pada saat bersamaan kita sebenarnya juga tidak terlalu bukannya mengabaikan kurikulum, bukan mengabaikan materi-materi akademis yang seperti di sekolah. Kita melihat, kita memperhatikan, tapi kita mencoba mencari titik masuk. Titik masuk yang tepat untuk anak-anak kita gitu ya, sehingga prosesnya menjadi lebih mulus gitu ya, bukan hanya dipaksakan mereka harus belajar ini, menghafal, tahu dan sebagainya, ujian setelah itu lupa, hilang gitu. Kita tidak ingin proses-proses seperti itu gitu ya, sehingga mencari cara mengintegrasikan. Contoh sederhananya misalnya kalau belajar PKN itu kan anak-anak kan sering belajar dalam model hafalan, ya kan ada target waktu dan sebagainya. Kita mencari momentum. Gitu kan, pilpres, pilkada, ya, atau kemudian pas main ketemu ini apa sih koramil itu apa? Ya, kita bisa bicara tentang tentara, kita lewat lapangan udara milik angkatan udara gitu ya. Aku jadi ingat yang Yudis lewat itu komisi yudisial. Kok yudisial? Ya, jadi bahan obrolan lewat naik sedang kita berkendara gitu ya, terus kemudian ada gedung besar tinggi gitu, ada komisi yudisial, ketawa-ketawa yudisial gitu ya. Dari obrolan tentang lucu-lucuan itu terus kemudian jadi tahu struktur negara ada eksekutif, ada legislatif, dan itu ada lebih cepat yudikatif. nempel karena ada hubungannya gitu ya. Gitu. Ada konteks, ada pengalaman personal yang dialami, sehingga itu yang kemudian kita coba lakukan. Jadi itu cara belajar yang coba kita bangun selama ini bersama dengan anak-anak. Kemudian ya anak belajar merefleksikan. Ya, kita sering mengajak anak bertanya, mengobrol, dan kita sering menanyakan kepada mereka bagaimana pendapat mereka, bagaimana sudut pandang mereka, bagaimana perasaan mereka, bagaimana mereka melihat berbagai macam hal. Gitu ya. Itu yang kemudian menjadi proses-proses yang kita jalani dalam homeschooling dan berusaha kita wujudkan. Gitu ya. Jadi peran kita sebagai orang tua ya sekali lagi menyediakan lingkungan gitu ya, lingkungan yang kaya itu bukan berarti banyak uang, bukan, tapi variasi ruangnya gitu ya, di rumah, di luar rumah ya, kemudian di jalan, di laut, di gunung ya, banyak pengalaman gitu ya, pengalaman di alam, pengalaman di gedung ya, lihat pabrik dan sebagainya, banyak pengalaman yang kemudian membuat anak-anak
punya referensi yang beragam, yang kaya. Ya, termasuk juga dalam aspek buku gitu, yang dibaca macam-macam kan gitu, bukan hanya harus satu jenis buku gitu, tapi beragam gitu. Itu proses-proses yang berusaha kita berikan untuk memperkaya lingkungan anak-anak. Termasuk kemudian membimbing mereka agar sesuai dengan tumbuh kembang mereka, kesukaan mereka kan gitu. Jadi kalau misalkan anak ketiga, ya sudah, ternyata anaknya sangat sulit sekali belajar hal yang sifatnya pengetahuan dan wawasan, ya nggak apa-apa, ya sudah, kita terima itu sebagai bagian dari keunikan dia, dan kemudian ya kita maksimalkan apa-apa yang menjadi kekuatan dan ketertarikan dia. Jadi karena kita tidak menstandarkan, ya, kita tidak menstandarkan anak-anak, kita menerima keunikan anak-anak kita sambil ya, kita memberikan alat-alat, tools supaya mereka bisa menjalani hidup dengan baik. Ada satu sih terkait inside out ya, yang mungkin nggak terlalu banyak teman-teman yang familiar ya. Ini tuh bagaimana, terus gimana lah itu tentang ini. Ini tuh sebenarnya apa gitu, dan kira-kira apa hal yang paling langsung bisa dipraktekkan lah gitu ya. Jadi kan gini, proses yang paling sering dalam model sekolah yang pernah kita alami dulu itu kan outside in. Dari luar ke dalam. Pokoknya diajarin. Makanya judulnya belajar mengajar, karena harus ada yang belajar dan ada yang ngajarin gitu ya. Sehingga pusat atau proses penting yang sekali dalam outside in itu adalah guru. Iya, betul. Dan kegiatannya adalah mengajari. Nah, sehingga pertanyaan yang sering ke kita gitu ya, ketika homeschooling itu gimana cara ngajarinya. Nah, kita kan tidak menggunakan pendekatan itu secara letter luck atau kemudian nggak banyak lah pendekatan. Kita ngajari sedikit gitu ya, sebagian besar gitu. Ya, mungkin buat teman-teman yang nggak kebayang gitu ya, di dalam homeschooling itu bukan seperti memindahkan sekolah ke rumah. Jadi buat yang baru sama sekali, jangan bayangkan kami orang tua homeschooling yang kemudian mengajarkan semua mata pelajaran sebagaimana di sekolah kepada anak-anak. Karena kalau kayak gitu mabok kita. Kan nggak sanggup, kami juga nggak sanggup. Tapi kan kita sudah menjalani lebih dari 20 tahun dan ya lancar gitu, nggak ada masalah. Karena kita pakai. Ya, inilah kita lagi cerita tentang pendekatan-pendekatan yang kami gunakan sehingga kami bisa menjalaninya gitu ya. Karena lebih masuk akal buat manusia normal seperti kami gitu ya, di keluarga untuk menjalani pendidikan untuk anak-anak. Karena ini ya. Gitu ya. Jadi inside out. Inside out itu kan berarti kita berangkat dari anak. Jadi proses atau peran kita sebagai orang tua bukan yang utama, itu bukan guru tapi fasilitator. Prosesnya facilitating. Ya, memfasilitasi anak, mendampingi anak, membimbing anak untuk membantu mereka mengeluarkan kekuatan mereka, mengeluarkan potensi-potensi mereka. Nah, ini kan sebuah ujung gitu ya, yang arahnya berbeda dengan kalau kita melihat anak sebagai kertas kosong dan kemudian prosesnya adalah mengisi gitu ya. Ini yang model kayak sekolah dan sebagainya. Sementara kita anak sebagai individu, prosesnya banyak inside out, maka ya larinya ke arah yang berbeda. Ya, ini yang kelihatannya gini. Kelihatannya hal yang sederhana cara pandang ini, tetapi dampaknya besar. Ya, terutama buat orang tuanya gitu ya. Dengan sudut pandang ini, ya aku tuh sebagai ibu nggak harus belajar semua mata pelajaran gitu. Karena ketika kemudian anak berhasil mengeluarkan sesuatu dari dirinya, itu ya ibaratnya kita udah benar-benar tinggal nemenin aja prosesnya. Iya. Jadi kita menggali kekuatan anak. Dari mana? Dari minatnya, dari hobinya, dari yang disukainya. Terus diasah. Ya, difasilitasi menjadi ruang pintu jendela belajar macam-macam gitu ya. Contoh yang sederhana, misalkan pengalaman kita sama anak kita yang suka kereta api ya, Thomas and Friends, kemudian jadi belajar tentang kereta api, belajar geografi, belajar matematika, belajar macam-macam dari kereta api gitu kan. Itu menjadi pintu belajar. Ketika mereka menyukai sebuah hal tertentu tentang basket, maka kemudian dia jadi pembelajaran banyak tentang basket. Ketika mereka belajar menyukai catur, maka kemudian menjadi pembelajaran besar tentang catur. Bukan hanya pengetahuan, tetapi skill, dan kemudian bisa berujung pula menjadi sebuah bekal untuk dunia profesional mereka. Jadi itu proses-proses yang banyak kita lakukan bersama dengan anak-anak, ya kan? Gitu. Jadi kita paparkan, kita perkaya, tetapi kita tidak memastikan ya bahwa harus begini, harus begitu, ya tugas kita
memantik, ini apinya apa nih, ya gitu ya. Si pintu besarnya ada di mana kita nggak pernah tahu, gitu ya. Dan kemudian begitu mulai kelihatan, kayaknya di sini dicoba, difasilitasi, diasah, oh bukan, ganti lagi yang lain dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita jalani selama ini dalam konteks homeschooling kita bersama dengan anak. Jadi teman-teman, sebenarnya sudut pandang bahwa anak bukan kertas kosong dan kemudian bagaimana kita menjadikan anak itu sebagai subjek ya, yang kemudian kita lihat dia itu benih apa dan kita berproses dari sana, itu sebenarnya kuncinya kenapa keluarga bisa menemani proses pendidikan anak-anak. Tapi kalau kita tidak punya sudut pandang itu, tapi kita masih punya sudut pandang anak adalah kertas kosong, anak harus kita ajari, anak harus kita tulisi, kemungkinan besar kita akan stres dan kusut karena nggak mungkin lah gitu ya. Orang tua ini benar-benar jadi sumber dari segala sumber untuk mengajari dari segala hal gitu. Iya, dalam konteks homeschooling mungkin masih bisa kalau kita banyak outsource ya. Ya, terkait dengan guru, konten dan sebagainya. Tapi mahal banget kali jadinya ya. Iya, mungkin akan jadi mahal atau mungkin orang tuanya perlu belajar banyak menjadi pintar macam-macam gitu ya. Tapi dalam pendekatan yang coba kami lakukan ini rasa-rasanya menjadi lebih memungkinkan. Dan ini bisa dilakukan oleh banyak orang. Gitu kan. Keluarga-keluarga bisa melakukannya karena ini bukan sebuah hal yang wow gitu. Ini cuma mengubah sudut pandang dan kemudian ya berproses dari sana kan. Iya. Dan dari sisi kapasitasnya bukan jadi kapasitas orang tua ya, bukan jadi guru, bukan jadi narasumber yang utama, tetapi kapasitas mendampingi. Ya, itu lebih memungkinkan ya dalam konteks homeschooling, dalam konteks keluarga. Jadi ini memang eksperimen keluarga. Ya, eksperimen keluarga kami melihat pendidikan, bahwa kemudian pendidikan itu nggak harus di sekolah, nggak harus seperti sekolah gitu, dan kita bisa mendidik anak kita dengan baik, anak kita bisa berkualitas, terdidik dengan baik dengan cara-cara dan pendekatan yang berbeda. Ya, termasuk ini kan kita melihat bahwa pendidikan nggak harus model diajarin, disuapi gitu ya, dan kemudian anak-anak kita kan bisa terdidik dengan baik juga gitu, tidak ada masalah gitu. Jadi penting sekali bagi kita kalau di dalam konteks homeschooling itu adalah kita sendiri tahu mau ngapain dan kemudian memastikan bahwa yang kita lakukan itu, yang kita mau itu bisa kita eksekusi gitu ya. Itu penting gitu ya. Dan sudut pandang melihat anak bukan kertas kosong kalau buat kami itu buat lebih ringan gitu ya, menempatkan anak-anak sebagai subjek pendidikan. Pemilik belajar, pendidikan itu mereka, bukan kami sebagai orang tuanya. Tugas kami secara bertahap mendampingi mereka agar mereka bisa terampil mengelola proses belajarnya, pendidikannya, ya, sambil mundur seiring dengan semakin besar mereka, semakin mereka terampil dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian membuat proses homeschooling menjadi lebih doable, lebih bisa dilakukan. Jadi di awal memang kami membimbing mereka terampil, mereka belajar dan sebagainya. Punya keterampilan dasar lah. Keterampilan dasar, bisa membaca, menulis, cari ilmu, cari informasi dan sebagainya. Itu banyak kami dampingi. Tetapi ketika kemudian anak-anak semakin besar di level SMP, SMA itu sebagian besar anak-anak kita ya, anak-anak kami itu sudah jalan sendiri gitu ya. Yang bisa kami lakukan adalah memastikan kualitas proses dan menjaga agar kualitas output hasilnya baik. Dengan cara apa ya? Dengan cara ngobrol, diskusi, refleksi bersama, evaluasi, atau kemudian membandingkan mencari alat-alat penilaian eksternal, ya, yang kemudian untuk menunjukkan bahwa prosesnya sudah on track, prosesnya sudah berkualitas, hasilnya sudah baik karena dia memenuhi standar-standar eksternal yang ya memang menjadi standar di bidang itu. Jadi kalau misalkan contohnya bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris bukan hanya merasa pintar gitu, tetapi anak-anak bisa berkomunikasi dengan orang lain ngerti, anak-anak bisa kalau memang mau dicari standarnya, mau pakai TOEFL, mau pakai IELTS, anak-anak meraih skor tertentu. Ya, itu menunjukkan bahwa prosesnya benar, prosesnya baik, dan hasilnya pun baik ya, sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Oke, jadi teman-teman sekalian, di video ini poin pentingnya itu. Jadi kita bisa melihat
model pendidikan dengan cara yang berbeda dengan sekolah, ya, dan kita bisa membangun sudut pandang sendiri, tapi pastikan kita bisa mengeksekusinya. Dan sekali lagi, anak bukan kertas kosong. Anak adalah individu dan pendidikan adalah milik mereka. Merekalah subjek pendidikan, bukan kita.